Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih menunggu unggahan putusan untuk mendapatkan salinan resmi dari Mahkamah Agung terkait pelaksanaan eksekusi terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, memastikan pihaknya telah melakukan pencekalan selama 6 bulan dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait antar negara, dan meski belum diketahui keberadaannya, pihak Amiati memastikan Ronald Tanur masih berada di Indonesia. Setelah unggahan putusan diterima, maka Kejati Jatim akan segera menahan Ronald Tanur. Setelah bisa menurut putusannya, kan putusannya belum diupload oleh mereka, baru rilisnya saja sudah ada putusan dari majelis di kasasi ini nyatakan Ronald bersalah dan dihukum dengan penjara 5 tahun. Tapi putusannya itu belum diupload dan kami harus bisa menyalin putusannya dari uploadnya itu nanti baru kita bisa eksekusi. Sementara itu, Mahkamah Agung sudah memberikan putusan kasasi yang membatalkan vonis bebas Ronald Tanur dari putusan PN Surabaya. Mahkamah Agung menetapkan vonis hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Juru bicara MA bilang putusan kasasi telah ditetapkan 1 hari sebelum ketiga hakim terjaring OTT Kejagung, tepatnya pada Selasa 22 Oktober 2024. Kasasinya telah diputus dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi / penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Takkan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi atas perkara Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, dapat dilakukan oleh jaksa dengan petikan putusan setelah dikirim ke pengadilan pengaju. Direktorat Penyidik Jampitsus Kejagung pun sudah menemukan dari mana aliran dana yang diberikan kepada hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Sudah ditemukan cukup bukti dari mana aliran dananya, kapan diterima, dan siapa yang menyerahkan. Tidak menutup kemungkinan dalam pendalamannya ada pihak lain yang terlibat. Untuk aliran dana sendiri sudah ditelusuri mungkin Pak, ini duitnya dari mana gitu Pak? Sudah. Justru dengan kita menemukan aliran dana itulah kita melakukan penangkapan. Ya, dari uang dari siapa kepada siapa, kami sudah menemukan cukup bukti. Di BBWE-nya juga ada, di catatan transaksi juga ada, kapan dia menerima. Sementara itu, 3 hakim yang diduga terlibat suap vonis bebas Ronald Tanur langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dititipkan di rumah tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Alfika Risma bisa sedikit bernapas lega. Kejagalan divonis bebas terhadap pembunuh kakaknya, Dini Sera Afrianti, kini mulai terungkap. Hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur ditangkap karena dugaan suap. Alfika dan ayahnya, Ujang Soeherman, mengapresiasi tim Kejaksaan Agung yang bisa mengungkap suap hakim kasus Ronald Tanur. Namun keluarga kecewa karena Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi jaksa hanya memvonis Ronald Tanur penjara 5 tahun. Saya dikabarin kemarin jam 5 sore ya sama pengacara gitu kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu.
Perjuangan keluarga untuk mencapai keadilan atas kematian Dini Sera Afrianti dimulai saat Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas untuk Ronald Tanur pada 24 Juli 2024. 5 hari berselang, keluarga korban Dini Sera Afrianti mengadu ke Komisi Yudisial. Keluarga meminta KAY mengusut perilaku dan etika hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Usai dari KAY, keluarga langsung menuju Komisi 3 DPR. Di hadapan anggota Komisi 3, keluarga mengeluhkan soal vonis bebas Ronald Tanur. Keluarga berharap mendapat keadilan bagi Dini Sera. Keluarga dan kuasa hukum juga membawa serta bukti yang menguatkan dugaan pembunuhan Dini Sera. Jadi kejanggalan di vonis bebas Ronald Tanur satu persatu mulai terungkap. Selain 3 hakim dan seorang pengacara yang terlibat, Kejaksaan Agung juga akan menelusuri sosok pemberi suap yang ingin memuluskan vonis bebas Ronald Tanur. Tim Liputan, Kompas TV.